Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bertemu kembali ya dalam pembelajaran matematika. Insyaallah ustazah akan melanjutkan materi selanjutnya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yuk, sekarang disiapkan alat tulisnya, buku matematikanya ya. Kita akan melanjutkan materi masih tentang pecahan. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan biasa, campuran, dan pecahan campuran. Merubah menjadi pecah dari pecahan biasa ke pecahan campuran ataupun sebaliknya. Ya. Di pembelajaran kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai dan mengurutkan pecahan serta memberikan tanda dalam di pecahan atau memberikan tanda di dalam pecahan. Oke, sekarang dibuka bukunya di halaman 14, yaitu tentang bentuk-bentuk pecahan. Oke, sudah siap? Nah, sambil mendengarkan, sambil dibuka buku matematikanya ya. Oke, yang pertama yaitu pecahan biasa. Kalian pasti sering ya melihat bentuk pecahan biasa di buku kalian, atau mungkin di kelas 3 juga sudah belajar tentang pecahan biasa. Nah, contohnya bagaimana pecahan biasa ini? Seperti contohnya yaitu 1/3, 3/8, 5/7, dan seterusnya. Pecahan ini terdiri dari 2 angka. Angka di atas itu disebut sebagai pembilang dan angka di bawah disebut sebagai penyebut. Jadi pembilang dan penyebut. Jadi pecahan-pecahan tersebut itu disebut dengan pecahan biasa ya, pecahan biasa. Oke. Yang kedua, kita akan belajar tentang pecahan campuran. Ya, sekarang kita mengenal dulu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang ditulis dalam bentuk campuran bilangan cacah dan bilangan pecahan. Kalau tadi pecahan biasa sebagai contohnya 3/2, nah di sini bisa dijadikan ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 1/2. Dibacanya ya, 5/4 dibacanya atau dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran, yaitu 1/4. 14/5 dirubah ke dalam bentuk campuran, yaitu 2/4/5. Nah, bagaimana sih cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Oke, sekarang kalian lihat bukunya di halaman 16 ya. Oke. Jika kalian nanti melihat bentuk pecahan biasa pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka pecahan biasa tersebut dapat diubah menjadi bentuk pecahan campuran ya. Jadi ustazah ulangin kembali. Jadi jika nanti ada pecahan biasa tetapi nilai pembilangnya itu di atas atau di bawah, Nak? Oke, di atas, betul ya. Jadi nilai di atas itu lebih besar daripada nilai di bawah, itu bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan pembagian, atau yang sering kita lakukan yaitu pembagian rumah ya, atau pembagian bersisa ya. Sebagai contohnya, 8 pecahan biasa 8/5 dirubah menjadi pecahan campuran karena di sini pembilangnya lebih besar
daripada penyebutnya, berarti kita bisa merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran, ya. Caranya dengan pembagian rumah. Yuk kita sama-sama mengingat pembagian rumah. Jadi 8/5, 8 dibagi 5. Yang di dalam rumah yang pembilangnya atau penyebutnya? Iya, pembilangnya. Angka di atas dimasukkan di dalam rumah. Angka yang di bawah yaitu di luar rumah. Sekarang 8-nya di dalam, 5-nya di luar. Jadi 8 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya mendekati 8? Yuk, perkalian 5 sudah hafal kan? Oke, berapa jadinya? 1. Oke, betul ya. Jadi 5 kali 1 berapa? 5. Kita taruh hasilnya di bawah 8. Setelah itu kita kurangkan. Jadi 1 itu tadi sebagai hasilnya. 3 setelah dikurangkan tadi hasilnya 3, sisanya 3. Nah, itu sebagai sisanya. Jadi bisa kita tulis 8/5 diubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya dulu, hasilnya berapa tadi nak? 1. Jadi 1 3/5. 3 itu sebagai sisanya dan 5 adalah penyebutnya. Oke, bisa dipahamin? Ya, kalau belum kita ke contoh yang kedua. 17/3 dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, sekarang yang di dalam rumah berapa? Betul, 17/3 atau yang di luar adalah 3. Sekarang 17 dibagi 3. 3 dikali berapa ya yang hasilnya mendekati 17? Sudah ingat? Sudah hafal perkalian 3? Oke, sekarang kalau misalkan belum hafal, kalian bisa menghitungnya di sebelahnya, yaitu 3 kali 1, 3 kali 2. Nah, sehingga dapatlah yang mendekatin 17, yaitu berapa? 3 kali berapa? Betul, kali 5. Jadi 5 sebagai hasilnya taruh di atas, diletakkan di atas rumahnya. Jadi 3 kali 5 berapa nak? 15. Diletakkan di bawah 17. Setelah itu dikurang. 7 kurangin 5 yaitu 2. Oke, sekarang hasilnya berapa tadi? 5. Sisanya berapa nak? Betul, 2. Jadi menulisnya bagaimana? 17/3 yaitu jika dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran 5 2/3. Oke, paham? Nah, yuk. Sekarang yang ketiga yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kalau tadi dari pecahan biasa ke pecahan campuran, sekarang pecahan biasa ke pecahan campuran ke pecahan biasa. Bagaimana caranya? Yang pertama yaitu kalikan penyebut dengan bilangan cacah pada pecahan. Yang kedua, jumlahkan hasil perkalian tersebut dengan pembilang pecahan tersebut. Sebagai contohnya, ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan biasa. 21/3. Langkah pertama, kalikan penyebut dengan bilangan cacah pada pecahan. Jadi, penyebutnya berapa nak? 3. Dikali bilangan cacahnya berapa yang di depan itu? 2. Ditambah hasilnya nanti ditambah dengan pembilangnya. Jadi 2 kali 3 ditambah 1. 2 kali 3 berapa? 6 ditambah pembilangnya tadi 1/3. Jadi 6 tambah 1 7/3. Oke. Sekarang contoh yang kedua. 32/7. Oke, sekarang langkah yang pertama, kalikan bilangan cacah dengan penyebut. Jadi 3 kali 7 ditambah hasilnya nanti ditambah dengan pembilangnya. Pembilangnya berapa? 2. Oke, 3 kali 7 berapa? 21 ditambah berapa nak pembilangnya? 2 per penyebutnya berapa tadi?
7. Jadi 21 ditambah 2, 23/7 ya. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham, kalian bisa latihan di halaman 17 sebagai latihan aja ya. Nanti Ustazah memberikan latihan soalnya dalam bentuk Google Drive ya. Jadi kalian kerjakan di Google Drive. Ustazah kasih waktu sampai 1 minggu ke depan ya. Hanya ini saja yang Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya insya Allah Ustazah lanjutkan minggu depan ya. Tetap semangat dalam belajar matematika maupun belajar yang lainnya ya. Meskipun tidak bertatap muka tapi kalian tetap semangat ya. Oke, sekarang kita akhirin pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.